Ya akhirnya ini kenapa kok akhirnya aku memutuskan pulang, siji memang alasanku adalah ibu. Wah iki. Aku pengen ngabdi nang ibuku dan aku pengen ya di sisa umurnya ibu itu aku pengen selalu ada di ibuku. Nah, enek satu kalimat yang membuat aku yakin bahwa tempat lahir kuwi segalanya. 2023 ini kan resesi ya. Katanya infonya itu kan isu. Tapi menurutku orang-orang seperti kita mungkin bisa diarani neng middle loh. Ini tidak akan terpengaruh dengan urusan itu resesi. Oke. Nah, malah yang middle up sing koyone lek ngomongin resesi akan impactnya akan sangat terasa. Tapi kalau dia kena wabah indi, buat apa kita jadi budak korporat? Jangan pernah menghapus sejarahmu hanya karena tidak punya dokumentasi. Halo para papa, kembali lagi di podcast Duo Papa. Ini balik lagi ning channelnya Duo Papa Official, bosku. Nah, ojo lali subet, lekek, karusel. Nah, ini mah kan ning kantor kan keresahan yo to, ning kantor Radar Tulungagung. Jadi Duo Papa iki tetep ada Radar Tulungagung coy. Tapi kemasannya beda, ya toh. Nah, ini mah iki sapa papayan nih, papayan. Untuk keresahan, papaya ini keresahan yaitu dia ini sih mindsetnya panggah pengen kerja neng industrialis, sing berseragam, sing punya pangkat. Nah, ini enek apa jenenge istilahnya perdebatan bahwa orang ini ndak kudu ngono-ngono enek jenenge ukara saiki jenenge ekonomi kreatif. Lah, langsung papayane kita geret langsung ke ganyangan ekonomi kreatif Tulungagung. Jadi ngene lho, maksudku ki aku ki lak dadi karyawan nih kan gajian tanggal selawe, tanggal 17 dompetku wis entek. Ada isi. Tapi lak ngandalne kapital apa seragam kan. Aku berharap asline Soekarno karo Hatta iki panggang guyu ngene dompetku. Berbasis tanggal ya, kebahagiaan berbasis tanggal. Lah iso nyambut gawe sensasi iso tinggi setahun. Tunggu loh. Nah, langsung saja kita ke pundennya ekonomi kreatif, yaitu Papa Koko. Atau bisa disebut sebagai lebih kenalnya nama kerennya Koko Tole. Ya. Koko Tole ini untuk tak spill profilnya ya. Abah Koko Tole ini sebagai pelaku ekonomi kreatif yang malang melintang di bumi marmer. Bumi marmer. Tahun berapa? 2010 pulang Tulungagung. Berarti sak durunge anu, keluyuran, Bos. Keluyuran. Neng ndi? Keluyuran lek stay-ku ning Jakarta, cuman pekerjaanku ya pindah-pindah dari pulau ke pulau, dari daerah ke daerah. Gitu. Terus pulang tahun 2010. 12 tahun sudah. Nah, iki mang aku man wis jagongan. Abahku iki ora gemen-gemen lho. Wong Jakarta lho mbiyen. Gua lo. Tapi kono ki nyambut gawe ya ndak umum lho, Bos. Jen kreatif pol ya itu di dunia perfilman ya Abahku. Sinematografi. Nah, aku penak nyebut abahku kok gimana papaku kumpane piye Jaluk apa nek wong jaluk donga malah. Kok mari ngene nggo gula ya. Berarti anu ya, ade wingi sing PD-nya menyelenggarakan RFF dan lain-lain ini bagine Koko bagine apa ini? Enggak sih, enggak. Mana? Enggak dong. Setiap proses itu adewe oleh berpikir besar. Tapi segala sesuatu ki aja lali lek ya selalu dimulai dari hal kecil. Jadi ngomong nih sing Radar bikin Ratu film ya. Aku appreciate banget. Appreciate banget karena gue salah satu bagian untuk campaign supaya kita itu terbuka dengan pola pikir dan pola hidup ya mengikuti perkembangan zaman.
ngono. Oke. Appreciate aku. Membuka mindset kreativitas. Iya, Oke. appreciate Pak. Iki papayan tak spill-spill nah iki. Wah. Abah koko ki sebagai umahe boten. Biografi ini telah di-print itu telung anu buku jurnal. Jadi dia sepil, sempol. Sempol. Abah koko ki sebagai pegiat kreatif, ekonomi kreatif. Beliau ini apa istilah bisnis realnya itu ya iki ya kuwi ngaji ngopi. Ya ngaji ngopi di tempatnya Abah Koko ngaji ngopi Coffee and Resto. Ya, kayak kopi. Terus Husna House of Sak Jeroning Ati. Lah iki bergerak di bidang resto, iki sih developer, Ya. development Jan. Ya, Katanya Abah Koko. Terus dalam Mbah Topa kuwi betul. warung observasi. Reservasi. Reservasi. Pesanan, Oh, reservasi. Ya. Oh, bayar reservasi. Iya. observasi penelitian. Terus Betul. sing iki sing paling legend iki Jagatri. Ya, Jagatri. Jagatri. Iki Bergerak di bidang rempah, wiwitan gede, bahkan sampai kenangan. Apa bawa kenangan? Kenangan itu ya dodol barang-barang antik. Weh, Iya, omah joglo, omah lumas. Kelangenan. Ngono-ngono kuwi. Kuwi lek Jagatri nang kono. Anu, dodolan rempah-rempah ndak diserang Portugis ngono. Selek saiki ora ya. Ora. Jadi mungkin saiki sing digawe sistem ekonomi ini lek rempahi sistem ekonomi kapitalis. Weh, iki. Lah Adi ini kan penghasil rempah gitu. Nah, Tapi selama ini mendistribusikan rempah kita kan tidak tahu bagaimana polanya. nah. Eleng pelajaran zaman biyen kan nyapa toh kok Portugis kita koneng Indonesia neng Nusantara. Karena 3G toh. 3G. 3G. Goal, gospel, glory. Weh, iki. Eleng toh. Ini pelajaran nasib SMP lek rasa. Nah, salah satu sumber daya alam sing dieksploitasi neng Indonesia itu salah satunya rempah. Masuk. Gitu. Karena di sana tidak ada rempah dan rempah itu menghasilkan hangat, sehangat cintanya pada. Wah, iki sepil sithik ae soalnya iki kok ndak ngomongne rempah. Iya, iki ngomongnya metodologinya iki lho. Lah, iki mang tentang bisnis realnya. Ya. Apa jenenge ngono kae? ya ini biografi. Nah, Biografinya biografi beliau. yang berbasis bisnisnya dan ojo lali iki yo Abah Koko iki bergerak di bidang komunitas lho, coy. Oh, masa jeblak kumpulnya wong telu lah dadi itu gede lah ini. Dimenane bapak yang di lah ngomongin ini ngelak wae coblosan sering diparani. Lah, Anu toh. Tiba-tiba enek wong sopan. Tiba-tiba enek wong humble. Ya biasalah gitu. ngopi, ora tau ngopi jujur ngopi ning kene ngono. Betul ya. Lah kemana komunitasnya Abah Koko? Ya kuwi yaitu komunitasnya ya komunitas ngaji ngopi. Ya. Ini rutinan nggih apa? Rutin. Oke. Setiap malam Jumat ada diskusi Oke. Ini ngaji ngono. ngaji. Ngaji. Tapi ngomong nih ngaji secara harafiah itu kan mengkaji. Heeh. Harusnya tidak diidentikan dengan salah satu kegiatan keagamaan. Oh, Cuman iki ya sebenarnya salah satu strategi supaya menarik. masa dulu. Ngaji ngopi. Ning sebenarnya ngomong ning ngaji ngopi kuwi artine ngajeni lan ngopeni. Oke. Nah, terus Akronime kuwi akronime. Ya. Terus Guru tuh Mbak. ya lumayan krono memang sesuatu ki lek tidak dari hati ya tidak akan gawe adewe bahagia. Wes. Narasi ini kayak kono nglupuk ning wong kuwi to. Kuwi mah ekonomi kreatif lho ya an. Ekonomi kreatif kuwi. Narasine ngono kuwi. Ada lagi komunitas Tulungagung All Star. Ya, Udah bintang-bintang gitu ya toh. Barang sepatu. Tulungagung All Star kuwi anu kuwi, All Star tok kuwi. Kuwi kayak bata kuwi. Sing ngene lambune ning lelap-lelap. Tulungagung All Star iki luwih ngomongne organize. Jadi ada teman-teman di sini itu mereka iki konsen neng urusan organizer.
IO. Sainganmu. Lebih ke IO. Sainganmu. Aku ndak mampu bos nyai. Ora, saiki iki usume ndak Kolaborasi. Ah, kuwi lho. Oh, berarti enak kesempatan kolek. Iya, kok ngomong sama Bisa. Dewi, ngomong sama Dewi Bisa. aja. Mungkin iki sih, oke. Nah, Iki ternyata baik aku. terus ngomongin komunitas Tulat. Ya, sebenarnya itu sub dari Tulungagung All-Star. Karena itu satu rangkaian. Tulungagung All-Star itu lek dipendekne dadi tular. Tapi spiritnya menularkan, nulari gitu. Jadi enek sisi siare. Jadi iki lebih ngomong nih arahe sosial edukasi. Jadi lebih banyak ngomong nih development. Karena tagline kita kan public development of art gitu. Jadi bagian dari Tulungagung All Star. Goalnya? Dia lebih ke ini kita developmentnya. Teman-teman baru yang pengen apa sih organize itu, apa sih ngomongnya tentang berevent gitu. Lebih banyak ke situ sih. Lagi-lagi ki ya nek bungkusnya ekonomi kreatif. Like kreatif itu pada akhirnya akan mengikuti keurusan ekonomi. Masuk. Kok maksudnya Metodologi ini kreatif. Kreatif dhisik, lagi ekonomi ngono to, Pak. Nah, Gini, Pripun. nek kita belum bisa melakukan kegiatan yang menghasilkan uang, minimal lakukan kegiatan yang impact-nya itu bisa membangun jaringan atau mendapatkan informasi. Ngoten. Karena era iki, lek iki aku ya. Iki ngomongnya aku secara pribadi. Lek iso berpikir bahwa sistem itu adalah dagang. Hanya ngomongnya untung dan rugi. Ya. Nek aku wis semua berpikir ngono. Sing tak gawe dino iki wis ngomongnya entrepreneurship dan passionpreneur. Jadi aku ora berpikir saumpama nilai barang sing tak gulak ki regane sakmene, aku ngomong badi mung sithik tok, ora masalah. Karena aku berharap ada variabel lain yang mungkin itu bisa membangun jaringan yang akan jadi distribusi urusan ekonomi kreatifku nanti. Nextnya. Oke. Gitu. Istilahnya pancingan. Nah. Betul, pancingan. Sing ngono Bang lho, bulan Bang. Karena Aku naknya di SD kolot ini malah lihat. Lemes lah ini. jadi ngomong nih pola rezeki ya. Ketika Dewi ki mengejar sesuatu, koyone sesuatu ki lek dikejar malah melayu. Jadi pola sing digawe kaya wong nyolong pitik ngono kae. Pitik lek mbok kejar, dia playon, pasti bakal playon. Carane piye iki? Dadi nek ngomongne neng konsep Islam, Nek kaitannya ragam. semakin banyak memberi, kita akan semakin banyak mendapatkan. Lek dikorelasikan karo nyolong pitik kayak mau. Piye iki carane nyolong pitik? Lek dikejar kan ndak mungkin. Ada iso konangan bahkan ndak oleh. Carane piye? Diwehi jagung dhisik. Lek pitik moro baru dicekel. Klek wis ngono. Kuwi yo salah siji ini ekonomi kreatif. Kuwi metode ekonomi kreatif. Kuwi sebuah cara supaya ekonomi kreatif itu tersampaikan. Nah, Ngono. iki Carane ora dikepung, tapi justru ada iki koyo nguwahi pancingan. Ya tetep lho, kudu enek umpane lho, Bos. Ngono. Nah, wis toh memang track record atau profile Abah Kuku Tule iki mang Di perantauan berapa lama? Dari 2000 sampai 2010. 10 tahun merasa. 10 tahun. ya wis. Wis kok ndi-ndi. Wis kayak Ya memang ya pada akhirnya ini kenapa kok akhirnya aku memutuskan pulang, siji memang alasanku adalah ibu. wah iki Aku pengen ngabdi nang ibuku dan aku pengen ya di sisa umurnya ibu itu aku pengen selalu ada di ibuku. Nah, enek satu kalimat yang membuat aku yakin bahwa tempat lahir kuwi segalanya. Ibu Lebih baik
apa kayak lagu lho? Apa? Lebih baik di sini. Oh, rumah kita ya. Nah, ya bener. Lagu itu. Jadi ibu lek ngomong ngene, "Le, surga yo ora adoh. Mbok goleki teko ngendi ora cethuk. Surga ning mburi omah." Aku ya bingung, urung ketemu lho ket saiki. Sing dimaksud surga ning mburi omah iki. Oh, urung ngerti aku. Tapi mungkin ketika Dewi bangun tidur, Dewi mangan ning mburi. Oh, toh. Terus BAB ning mburi. Oh, toh. Mungkin kuwi sebuah kenikmatan. Karena ngomong nih penggambaran surga dalam kitab-kitab suci iki kan surga iki menyebalkan. Taman sing apik ngono lho. Terus banyu apa. Iki kan membosankan. Anu representasi surga sing diceritakne ning kono mau. Padahal nek kene enek kabeh. Iya. Banyu. Wis Apa enek kabeh. Ada kepuasan ku. Betul. Ngono. Dadi lek menurutku surga sak tenane iki ya donya iki. Ngono. Berat gue. Ari. Level iki level langit iki omongane iki. Iki sudah di anu terus nih ekonomi kreatif apa? Iya. Apa Gaji. ngomongane ya. Kemarin ngono lawar terusnya diganti Ustadz Koko LCMA. Ekonomi tanpa religi sing enek ya akhirnya jadi kapitalis tenan. Nah, iki. Wes, langsung masuk iki. Kekuatan tanpa moral ya angkara murka. Wah. Aku sowan nang lak. Musuh langit tok ngene iki jangan tenan. Pindah kok nyepir negara kono kayak kepemimpinan negara kono kayak dengan oligarki. Tak kopi-kopi. Lanjut. Oke. Ini ngomong-ngomong ekonomi kreatif sih, apa kuku. Emang kan wis koyo ngono emang toh. Saat tenane ekonomi kreatif itu apa sih apa kuku? Menurut pandangan gini, sebenarnya ngomong nih itu kan sebuah pola. Ketika banyak hal yang di-create untuk industri, pada akhirnya produk konvensional ini kan susah untuk bersaing. Susah untuk bersaing. Seumpama kita ngomong tentang tempe gitu. Produk tempe kan pasti banyak. Dodolan tempe Dodolan tempe akeh. Tapi bagaimana kita mampu meng-create itu menjadi membangun market secara kreatif. Artinya itu bisa packaging, bisa storytelling, bisa pola distribusinya. Sing awale megur didol ning pasar ning ngarep omah iso berbeda-beda sing awale Betul. megur apa? Godhong ngono iso gawe iso diseleh ning anu tumbler apa diseleh ning apa ya ngono toples ngono kae lho. Dikene kemasan iki enek kado fotomu cekrek ngono. Tempe Papa Enji. Di poste ning gone digital. Betul. Oke. Papa Koko, istilahnya ono-ono kuwi apa ya wis sudah terpikirkan oleh para pelaku bisnis konvensional yang Tulungagung? Sebagian sudah, tapi lek ndelok pola yang dijalankan para pekerja konvensional, mereka itu malas belajar urusan digital marketing. Nah, iki. Nah, lek arepe ngomong nih meng-create sebuah jasa, iki potensi yang baik dan bagus untuk teman-teman yang bergerak neng bidang audiovisual. Konten kreator. Iya, konten kreator pada akhirnya. Lah menurut aku anu banyak tuh wong-wonge asline ben rasa-rasen atau jadi kok gandeng dhewe. Ngene, wong ben rasa-rasen gawe ngono kuwi. Tapi mek duwe ide. No duwe ide akhirnya rupah iki piye ngono, kae gandeng Mas. Gandeng bisnis. Tapi iya, memang iya, karena ngomong nih spasi usia, pasti orang-orang sing saumuranku kelahiran tahun 80 atau 70, mereka cenderung malas untuk mengikuti perkembangan teknologi. Jadi peluangnya anak muda untuk membuat corporate atau mungkin kelompok sing arai penyedia jasa untuk ekonomi kreatif. Nah, kuwi. Tapi ngomong nih ekonomi kreatif itu ya ndak sesimpel itu. Ya mau enek sisi storytelling-nya,
enek bagaimana cara mendistribusikannya, termasuk ngomong nih startup, nggak mau Shopee, aku laku dan lain-lain. Itu kan sebenarnya kalau ngomong perkembangan zaman, ketika kita ini gelem komparasi harga di sini, harga di sana, ketemunya berapa? Kalau kita tahu platform dagang digital, siji, kita tidak akan lewat calo, langsung kepada produsen. Makelar lah. Betul. Oke. Yang kedua, pengiriman itu juga terintegrasi. Oke. Gitu. Jadi memang kalau pengen survive, ya kita harus mengikuti perkembangan digital, teknologi. Lele misalnya terus gawe metodologi ekonomi kreatif kayak gitu tuh peluangnya memang besar loh. Besar sekali. Beda banget dengan konvensional. konvensional. Tapi artinya ini mungkin habit yang dibangun dengan pergantian masa ke masa, pasti pola itu akan berubah. Yang konvensional dia tetap bertahan karena dia legend. Dan biasanya analog lah, bahasanya analog. Karena mereka ini satu sudah punya trust. Satu sudah punya trust, yang kedua bicara tentang kualitas sudah teruji karena testimoninya banyak gitu. Nah, harusnya orang-orang yang konvensional ini mereka juga memakai digital marketing supaya dua variabel offline dan online ini mereka mendapatkan. Kalau offline aja laku keras, berarti kalau ketambahan online bisa tambah gitu. Gitu, guys. Berarti cocok karo radio. Online, offline. Ada kan ya online. Tapi offline. Offline-nya koran. Konvensional berarti. Konvensional. Apa. Tapi gini, bertanya ini, Pak. Segi saat ini koyok digital dan oke lah, saat ini kita teknologi terbaru. Mungkin enggak, sebenarnya 10 atau 20 tahun lagi ya, ini teknologi itu udah konvensional sebenarnya kan. Nah, gini. Adakah nama-nama lain gitu next? Variabel gue, aku yakin akan datang. Karena kemarin nih ketika aku ketemu dengan beberapa temen, sing mereka iki basic ahli ekonom, 2023 ini kan resesi ya. Katanya, info menakutkan kan isu. Tapi menurutku orang-orang seperti kita mungkin iso diarani ning middle loh. Ini tidak akan terpengaruh dengan resesi. Resesi. Oke. Nah, malah yang middle up sing koyo ini ngomongin resesi akan impact-nya akan sangat terasa. Lah sebenarnya ngomongin corona ini, kita kan akhirnya berpikir kreatif juga kan? Iya, betul. Iya kan? Karena kejadiannya iki kita di ada physical distancing dan lain-lain, otomatis kita jualannya ya lewat online. Berpikir secara kreatif itu tadi. Nah, terus balik ngomong nih resesi itu tadi, ada kemungkinan 2024 itu kan recovery ekonomi nih. Recovery ekonomi 2025 everything, hal-hal yang sifatnya organik, tradisional, outdoor, ini akan boom lagi. Orang kok ini, maksudnya gini toh, 2023 kan resesi. Ya. Resesi aslinya identik dengan pemilihan umum. Bisa jadi. 2024 kan pilihan baru. Kan diidenya dengan recovery. Maksudnya ini adalah harapan pemimpin baru ini membawa iki korelasi ke arah politik itu masuk. Tapi iki kan ngomongnya dalam skup besar. Dalam global, dalam skup dunia. Tapi itu kan isu. Kita belum tahu itu sebenarnya akan terjadi atau enggak gitu. Atau jangan-jangan isu cuma tinggi pendorong agar ekonomi kreatif itu bermunculan. Kalau itu enggak tahu isu itu arahnya kemana. Tapi yang jelas kalian yang berada di media yang lebih tahu. Karena kalian ini kan bagian dari kapitalis yang menghegemoni masyarakat.
kalian ini yang menyebarkan berita-berita itu juga gitu. Lagi dibalik neng aku, kan lucu pertanyaannya. Iki kickback iki. Ada yang kena uppercut. Iki kickback iki gitu. Berarti apa hukum? Ngapunten. Ekonomi kreatif itu bisa jadi akan mengancam kapitalis berarti. Pada akhirnya gitu. Makanya nek ndelok polane pemerintah. Gitu. Lek ndelok polane pemerintah ketika teman-teman yang bergerak di bidang ekonomi kreatif dan itu ketok berhasil. Itu akan disupport sama mereka. Oke. Artinya Gini, ketika ekonomi kreatif itu masif dijalankan oleh semua masyarakat, otomatis kan ini jadi jadi sebuah bentuk perlawanan untuk mereka lebih mandiri. Ngomong tentang ekonomi. Akhirnya regulasi itu kan dibikin supaya apa? Supaya kita mudah diarahkan. Pasti gila. Politik alam bebek ya Pada akhirnya seperti itu, bisa jadi seperti itu. Tapi juga tidak bisa kita skeptis seperti itu. Karena arepa piye-piye di dalam sana di para birokrat kita itu juga aku yakin masih banyak yang punya hati nurani gitu. Banyak lah. Nek birokrasi nih. Birokrasi tulung aku. Gini ya. Iki lek dikomparasi ngono ya. Sama ngomong nih Kediri lah. Kediri kabupaten ngono. Bupati ini siapa jenenge kuwi? Pak Dito. Karena komparasinya urusan umur, kadang-kadang gini. Untuk urusan birokrasi, untuk urusan pengalaman, orang tua aku yakin expert dan lebih hebat. Tapi ngomong nih perkembangan zaman, ngomong nih informasi yang datang, apakah orang tua lebih hebat dari anak muda? Enggak. Iki tinggal kekolotan niki sing perlu kita kampanyekan ke pemimpin-pemimpin tua. Open mind dong dengan anak muda. Ini eranya berubah, guys. Rangkul. Iya. Lek kelasnya jenenge bupati, mereka kan enggak wis duduk mengintervensi. Bukan memerintah, tapi membaca algoritma masyarakat, minat bakatnya neng apa, support. Seperti itu. Kenyataannya belum. Kenyataannya belum. Ya hukum-hukum mari ngene. Tolong Bapak-bapak yang ada di sana. Anak-anak muda seperti saya dan ini sudah tidak muda lagi. Sudah tidak muda saya. Kita support, tapi tetap harus diajak karena anak muda tanpa orang tua itu arahnya enggak sembarangan. Enggak enak sing ngarul nih. Jadi wong tua kan ngarani jalan nih. Dalammu rono lho, Le. Iya. Kan beda ibarat numpak motor. Lah sepong nomi kan ya iso jemping-jemping, kan. Betul. Lah enek wong tua kan enak. Yo aja bayar-bayar lah pas enek wong kajatan, wong nyangkruk ya coba bayar kan iso. Saya tak garis bawahi lagi. Ketidak open mind apa jenenge? Ketidak keterbukaan pemikiran para pemimpin kita itu. Apakah juga karena para pemuda ini tidak mengedukasi kepada pemimpin kita? Ya enggak bisa no. Jangan-jangan pemuda ini sing melempem. Bukan, ngomong tentang urusan hierarki itu ada jenengan post power syndrome. Wah, iki apa iki? Post power syndrome itu hampir kayak star syndrome sing pada akhirnya lek enek bahasa Jawa kepunyu sugudel. Wong tuwa golek kawruh ning cah enom. Oke. Itu akan dianggap sebagai hal yang tidak baik. Mosok aku wong tua sinau ning cah enom. Ngene akhirnya. Padahal kalau sesuai ramalan dulu ada suatu masa di mana nanti adalah kepunyu sugudel. Berarti mungkin korelasinya dengan open minded itu mau bahwa era hari ini mungkin anak muda lebih bisa menerima ini daripada yang artinya dalam garis bawahnya harusnya pemimpin itu lebih banyak mendengar. Dari grassroots itu seperti apa?
bukan berorientasi pada politik ataupun hal-hal yang itu untuk memperkaya diri. Tuh, ini. Gitu. Berarti. Ya, Jadi mungkin kalau kita boleh usul, ya cobalah turun ke bawah. Iki eranya, kayak ngomong politik, iki kan lucu banget lek didelok dengan perkembangan teknologi saiki lho ya. Deloken spanduk baliho masih konvensional. Padahal ngomong nih pola pikir anak muda sekarang itu lebih independen, guys. Mereka ini tidak akan terpengaruh dengan lingkungan. Ketika mereka sudah paham dengan apa yang jadi kampanyenya seorang calon pemimpin, dia akan memilih dengan risetnya sendiri. Jadi si enek gawe baliho gede, terus gawe acara, gawe kuwi lucu menurutku. Oke. Nggih, aku lucu. Karena saat ini yang dibutuhkan itu bukan campaign secara seperti itu. Sekarang ini yang dibutuhkan itu adalah human touch. Pencitraan. Menyentuh, sentuhan. Human touch itu menyentuh. Bukan secara harafiah menyentuh ini ora. Oke. Tapi disentuh, diterima usulnya, diterima sarannya, diajak diskus, terus ide apa yang mungkin bisa dijadikan sesuatu untuk kemaslahatan. Ini politik kreatif berarti. Kan Politik kreatif akhirnya. Ya toh. Geser, kan kreatif. iya, kan Eranya sekarang kayak gitu. beda dengan algoritmanya. yang lalu-lalu. Kalau yang lalu-lalu oke ya seperti itu masih berhasil kan. Kali ini Ya. harus dimodifikasi. Dan pola-pola kayak gini tuh kan sudah diterapkan oleh Twitter toh. Ya, Nggih. Walaupun betul. ada postingan yang negatif katakanlah, ketika ada orang yang berpendidikan ini mengetahui sisi positif, ya tetap didukung positifnya. Ojo metu negatif kok. Nggak mau kena propaganda seperti itu. Betul. Mana ini petinggi. Nah, lagi baliknya Nah. tetap gini loh. Soalnya pemahamanku gini, baik. Iya, Jujur ya, lah menurut aku yo, wis ta lah, ada iki masih ngomong ekonomi kreatif piye-piye, lah menurut aku iki sebagai orang yang kolot ya akhirnya manut pemerintah beres menurut asline iki. Salah ora gitu, pemahaman sing koyo. Nek menurutku ngene, nek telung perkara kuwi. Baik, Ndak limo. benar Lima perkara. dan pantas. Enggak. Lek limang perkara ya otomatis sih. Wong kang soleh kumpulono kowe soleh tombo ati iki awor aku pisan. Paling ini pujian ya. Wis iki soleh tombo ati. Ketemu Oke. aku wis wong kang soleh kumpulono. Siap, Telung tiga perkara. perkara, telung perkara. Enek telung perkara. Baik, benar dan pantas. Heeh toh. Oke. Mungkin menurutmu baik, mungkin menurutmu benar, tapi ya tidak pantas. Wong kita lahir ini wis diberi hak hidup, kita ini lahir diberi hak asasi untuk menentukan pilihan kita. Lek adewe mung manut tok, iki ya koyo kebo dicocok irunge tok. Oke. Keluk. Heeh. Diarahne nang ndi iso. Adewe arep ora berpolitik, adewe tidak memahami politik. Wong apa yang kita lakukan setiap hari itu berhubungan dengan keputusan politik. Minimal dengan politik kita sendiri kan, yonda kan politik Iya. awake dhewe. Betul, artinya ngene, lek aku ngomong nih urusan politik, ya pada akhirnya aku mau lek sing urusan politik sifatnya apa ya, transaksional, nuku swara, ngono. Sangoni, mel, milih aku ya, ngono. Nah itu akan jadi bumerang Nantinya. nantinya, akan Karena jadi yang bumerang. mengeluarkan pasti minta untuk dikembalikan. Ya mungkin ndak nagihin ndak ning awake dhewe Tapi gitu. nek sing liyane. Betul, iso subsidi silang. Akhirnya kan ada gratifikasi, ada korupsi, nepotisme dan lain-lain itu. Nah, iki misalnya kembali lagi ke ekonomi kreatif ini. Iya. Konspirasi nih, ini koyoknya tidak kita diskusikan tadi. Konspirasi, umpama katakanlah 70% masyarakat Tulungagung ini sudah melek dengan ekonomi kreatif dan menjalankannya, istilahnya ekonomi kreatif lek boom ning Tulungagung ini, Tulungagung ada di apa? Mbak? Ya, yang jelas jadi industri kreatif. Industri kreatif itu kan, ngomong industri itu kan dalam skup besar. Heeh. Toh. Kalau secara personal itu orang sudah mempunyai
progres dan punya skema digital marketing, ekonomi kreatif, otomatis mereka kan akan menjadi personal yang mandiri secara ekonomi, ya kan? Sebenarnya lek pemerintah paham ketika ekonomi kreatif itu berkembang, pajak itu juga akan nambah. PAD sing jelas. Sing UMR ya nambah. Ya jelas no, pasti. Kesejahteraan. Itu mengikuti. No. Lah, yang tidak dipahami itu ketika ngomong nih ekonomi kreatif itu hanya berbentuk produk kreatif. Padahal ngomong ekonomi kreatif itu cara kreatif. Mulai dari proses, produk, sampai marketing, sampai distribusi. Out of the box. Iya, harus semuanya. Harus semuanya. Kudu koyo sing liyane. Nah, kira-kira tulung aku ini bakal iso ndak Pak? Jenengan terawang jenengan punden. Enggak. Aku kayak abang ini. Jujur yo. Abang lu iki wae ada sosok mitologi menurut bayangan. Amin banget. Kayak Doro Polo. Ya bener aja nih. Tapi seneng aku. Apa elek? Lek ngomong nih Tulungagung ya. Ngomong nih Tulungagung secara keseluruhan. Lek sampean awas. Beberapa akses masuk ke Tulungagung ini kan mesti nek Doro Polo nih. Betul. Doro Polo kuwi lek ning candi kuwi lek ngarani Kalamakara to. Nah, Kalamakara kuwi sosok mitologi yang menjaga kota itu dari serangan spiritual ataupun serangan secara fisik, ekonomi dan lain-lain. Dan ngomong-ngomong Dwara Pala, Dwara Polo, coba Anda buka di Wikipedia. Dwara Polo itu adalah makhluk mitologi yang konon berasal dari suatu daerah bernama Tulungagung. Asal usulnya Dwara Polo itu. Itu berbasis Google, kapitalis kan informasi. Nah, ya. Tulungagung. Jangan sosoknya berinkarnasi ngono iki. Titisan Doro Polo. Aduh, wedi aku. Mbah ning balene niku, Mbah. Ya. Kira-kira Tulungagung iso ndak kayak ngono ki, Bang. Lah kan pengen harapane apik ngono to, Mbah. Delok perkembangan ya. Teko ngomong nih urusan ekonomi kreatif. Terus taruhlah ngaji ngopi. Ngaji ngopi itu salah satu embrio sing iku iso dikatakan sebagai ekonomi kreatif. Dan ekonomi kreatif ini diikuti dengan risetnya kapitalis. Oh, risetnya kapitalis. Oh, ini. Piye. Saumpama ngomong nih Maktin atau Waris. Ya. Itu kan warung legend. Warung legend di era itu. Tapi apakah industri-industri kafe atau korporat itu membuat usaha di Tulungagung itu pada waktu itu? Kan enggak. Nah, setelah Tulungagung terlihat potensial secara market, karena mereka tahu psikis marketnya Tulungagung itu adalah ngopi, konsumtif. Akhirnya keluar ada toh janji jiwa, beli kopi. Lah itu kan mereka riset dulu. Riset pasar. Wah, kulturnya ngopi ki. Apalagi sekarang ini tempat nongkrong itu kan identik dengan prestis. Oh iya. Ya. Mari ngene ketemu dulurku ngurene. Kopi Amerika. Apa kuwi? Starbucks no. Starbucks ya. Jadi bisa dikatakan koyo janji jiwa, Starbucks itu bukan produk kapitalis loh sebenarnya kalau di sini. Iya. Produk ekonomi kreatif. Karena produk kapitalisnya sudah dimiliki oleh Waris dan Maktin sebenarnya. Kalau Maktin sama Waris dianggap kapitalis ya enggak dong. Bukan dong. Mereka ini karena konsisten dan mereka menjaga kualitas produknya tetap seperti itu. Dan hal-hal yang bersifat kenangan itu akan selalu diakses terus. Legend. Gitu. Karena kapitalis ini kan cabangnya wakil loh bos. Jadi aku yang nggak pengen nih, iki mana iki. Aku ganti kopi ini dulurku kan, dulurku segi konowe. Ya nang Indonesia aku duwe enek.
Ya. Setiap sudut, Tiap gang. setiap gang kudu enek kopinya dulu. Oke. Kapitalisme. Kecipratan. Kecipratan. Nah, ini kira-kira tahun berapa? Tulungagung akan menjadi kabupaten ekonomi kreatif Industri, kabupaten industri kreatif. mampu dan Mampu. Selama kita dan teman-teman yang mempunyai kapasitas untuk menginformasikan dan memberi pelatihan di wilayah ekonomi kreatif ini tidak pelit ilmu, mungkin Tulungagung 2025 wis dadi kota yang akan jadi kota yang banyak anak-anak muda yang punya bisnis kreatif gitu. Maksudnya cikal bakale. dan itu misalnya tidak didukung oleh pemerintah. Nah, lagi-lagi balik ke urusan regulasi dan birokrasi. Kalau ekonomi kreatif itu tidak disupport dengan hal-hal yang sifatnya birokrasi, contohnya seumpama sampai ini gaya keripik dan butuh PIRT atau BPOM gitu. Nah, kalian memang ngerti bagaimana caranya ngurus itu? Kan nggak tahu. Nggak tahu, betul. Apa kalian pernah lihat sosialisasinya mereka? Nah, Kan nggak tahu. padahal itu penting. Sebagai pemegang kebijakan, harusnya pemerintah mensosialisasikan itu atau menyumbang ke ekonomi kreatif. Oke, karena kamu sudah membuat produk kreatif, tak bantu untuk ngurusi PIRT. Mungkin dengan pola-pola seperti itu masyarakat akan terbantu. Ya tergantung balik ke wilayah kebijakan itu tadi. Jadi kudunya pemerintah ya kembali lagi tadi harus ada physical touch, Betul. human touch. Tapi Human touch. Langsung terjun lah menurut aku ini nggak sejalan karena sekarang ini ya kita ini banyak misalnya toko kelontong kan termasuk ya ekonomi kerakyatan toh. Lah saiki lho nang ngendi-ngendi akeh swalayan modern itu lho sampai ganggu lho wis enek awak jenenge ning desa lho enek dan supermarket Ada. modern. Kan itu produk kapital ya sebenarnya supermarket modern. Nah, iki apik iki. Nyapa kok supermarket jadi solusi untuk belanja? Karena kita tidak pernah mau belajar sing konvensional. Padahal ngomong nih kulture wong ade, iki seneng dihormati, seneng diajeni, dan seneng di nakne, dilayani. Wes contoh yang ini. Kowe mlebu ning KFC karo mlebu ning warung konvensionale wong-wong di pecel lele. Ketika kowe mlebu ning KFC, silahkan Pak, ada yang bisa saya bantu. Ini ada paket ini, ada paket ini, paket ini. Bapak ingin yang mana? Itu sebuah bentuk meladeni loh. Dan dihormati. Product knowledge. Nah, tapi kalau kita masuk ke warung konvensional, apakah itu terjadi? Salah. Bingung Rian. Ya. Sama-sama kan. Itu duit atau ora iki. Ngono. Berarti ya bener, sudut pandangnya kudu positif ya. Positif. Ada yang bisa mencontoh yang produknya kapitalis itu. Misal aku buka toko. Berarti aku ya iso, selamat pagi kakak. Belanja. Berarti pemerintah untuk memberi izin kepada izin minimarket ke desa-desa itu sebenarnya untuk mengedukasi warga juga. Itu eksplisit iki. Ya tidak. Lek urusannya edukasi ya edukasi no. Di sini. Lek kuwi kan bisnis. Beda. Tapi kadang-kadang gini yang perlu kita pelajari adalah ketika ada kompetitor, ada lawan bisnis, ya kita harus melampaui itu. Dan ketika kita punya lawan, otomatis kita akan berinovasi untuk melampaui kompetitor kita. No. Nah ini ngomongin inovasi untuk menghadapi kompetitor. Tips triknya bagi ini teman-teman kita. Kameramen dia menang. Kayak nyapa jadi notis semua ya, Kak. Biasanya berinteraksi ya. Wah, interaksi. Terus biasanya gue.
Ini jadi anak muda yang sukses kamu. Wah. Karena dia memegang audiovisual Wih, dan potensinya besar untuk dia survive di Oh, wilayah orang itu. Kayak kok resign. Kayak kok resign. Iya kok. merasa bergaining ya. Anak, tapi kalau dia kena wabah indie, buat apa kita jadi budak korporat? Kalau kita mampu. Kowe ono karo kopi. Keakuane ya. Justru kok sebawi, biar lah India kan ambek ngono kuwi kan. Harus enggak. Akhir-akhir ini India marah. Loh ya kan, saiki gelem ngomong. Ini biasanya ceruan lho Bang sampean iki. Oke, tapi menang. Siapa yang memegang urusan hegemoni tadi? Karena gini guys, jangan pernah menghapus sejarahmu hanya karena tidak punya dokumentasi. Saya iki menarik iki. Iso dadi tagline anu kuwi. Lho, soalnya Jasa fotografi dan videografi. Iki ben iki dulasnya dua ben. Aku dicerita iki ngene, Mbak. Wong ya. Wong ngene, kadang-kadang tak cerita nih. Aku pernah ning rono, kuwi ndak percaya. Ya iya lho. No picture Kuat. ngono. Lah, padahal enek suatu kejadian, Mbak. Iki emang apes ya. Aku wis enek beberapa bulan ini melalang buana. Handphoneku kecemplung laut ini ada Iya. dokumentasi ini. Ya, Bagi Anda yang mengetahui sejarah handphone saya kecemplung laut, silakan komen di bawah. Malah dikai tagline karo abah kuku untuk bagi Iya. para pembuka Jadi- jasa fotografi dan videografi. Memang yang tidak kita sadari itu sebenarnya kalau ngomong faktor pekerjaan dalam circle kecil kita, yang mudah untuk dijual itu kan ada dua, agama dan kenangan. Wah, ini balik nih. Nek agama, iki kita kan tidak punya kapasitas. Oh ya, betul. Karena tidak hafal hadis, tidak hafal ayat ataupun Harus ada pengakuan Oh, kan. oh. Dan tidak ada simbol, misal Gus. Ya, Kiai, betul, Ustaz, betul. Jadi, yang kedua yang sangat mungkin kita jual, yaitu kenangan. Oke. Ini. Dan bentuk Jadi, kopi. Kopi kenangan. oh enggak dong, Ini brand kuwi. enggak dong. Jadi rata-rata wong sing tuku Vespa kok aku, kuwi mbiyen tau ditukok nembahe atau bapake. Dan dia ketika orang sudah safe secara finansial, dia akan mengembalikan masa itu untuk mengenang orang tuanya. Nah, Nah, terus Mas Vespa piro? Karena itu barang kenangan. Aku ngedol kuwi sak jeplakku. Saya tahu Mbak. Sakmene, Pak. Kabeh modal, asli sampean kapital lho Mbak. ini kapitalis gitu, Pak. Kabeh mau kuasa ya Mbak. Ini kapitalis gitu, Pak. Ya toh. Nah, asline abah iki yo ilang delok sembarang-barang mau ayah Mbak, sembarang-barang mau boleh asline jenengane yo kapital Mbak asline Mbak. Oke, iki anu ya. Iki debatable iki. Ini kapitalis dibalut dengan ekonomi kreatif. Ora. Ngene. Aku pengen ganti tak kei pertanyaan. Weh. Lek diomong nih kapitalis secara harafiah kuwi kan sistem perekonomian. Ya. Oh, toh. Sistem. Lah sistem iki sing menjalankan pekerjaan. Nek aku berpikir malah terbalik. Aku bukan kapitalis. Tapi aku malah berpikirku ngene. Kowe nyambut gawe kan ning radar iki. Kalian punya pekerjaan lain enggak selain ning radar? Weh. Duwe. Oke. Podo karo sing tak lakukan neng kalian iki. Aku tahu diajari guruku ini. Kok lu sampai kapan mau kerja di Jakarta? Nggak tahu, Mas. Wah. Gini kok. Lu kalau mau bekerja, lu harus berpikir yang variatif. Jangan pernah linear. Jangan pernah linear. Kalau kamu mau menumpukan kakimu di satu tempat yang sama, ketika satu kakimu kesleo, kamu tidak akan. Kalau dua kakimu mbok tumpukan di satu tempat yang sama, kalau itu terperosok, kamu tidak akan mampu berdiri. Tapi kalau kamu menumpukan dua kakimu di tempat yang berbeda, ketika satu kakimu terperosok, kaki satumu bisa jadi tumpuan dan keluar dari zona yang membuat kamu terperosok. Oh, aku ngerti iki.
Iki lah bahasa informasi apa jenenge dunia industri adalah bangunlah keran sebanyak mungkin ngono. Jadi lah keran sitok macet wis oke keran. Kan Tapi ke orang-orang melankolis seperti kita, mau selalu ya, juga ya, seperti kopi indi yang selalu dipikirkan, dipikirkan kan hal itu sangat sulit dilakukan. Malah lebih gampang kalau ngomong orang melankolis. Wong melankolis itu wong segala sesuatu diriset. Orang segala sesuatu diriset orang melankolis itu dan difikirkan kok. Otomatis untuk membuka peluang baru, orang-orang melankolis lah yang punya potensi ke arah situ. malahan, Pak. Iya. Berarti ada itu kesempatan, Bos. Nah, Dalam bangun kesempitan. kaki yang lain. makanya iki ngomong nih bersinergi ketika gue punya konsep tapi tidak mampu untuk merealisasikan. Ya yang sing mbok butuhnya ya wong-wong koleris kayak aku kayak Firman. Betul. Ada di konsep dua apa? Lah orang yang sing nyuting. Ya Iya, moncrot dadi. ya ora dadi. Semua terintegrasi, Bos. Mari ngono. Lah orang kolaborasi karo bose ora diizini. Ya ora dadi nek. Terus lah kok aku entek, berarti nyuwun Monggo. Piye? Repot ya lagi. Ya teman-teman, saya diobong teman-teman. Ora diobong ya anu Repot sih. Karena hari ini Pak iki ngomong-ngomong oleh udut ngono ya. Dilosne ngono ya. Padat. Ya, seperti itu berarti kita ini durasi ini semua kayak gitu, Bos. Nah, Durasi ini semua kayak kita akan berada di sudut pembicaraan, tapi sudut pembicaraan seperti biasa, Bapak Enggi. Kita akan serahkan kepada narasumber, terus nanti closing statementnya narasumber ditutup Bapak Enggi. oke. Siap. arahnya ke ini. Kembali nek dirangkum, di ruang kabeh mau. Oke, mulai ke potensi, peluang, terus tips trik, Iya. terus kata-kata untuk para pelaku ekonomi kreatif di Tulungagung. Dan kata-kata tambahan untuk kita benojo panggang ini ya. Nah, Wah, ben dadi pelaku ini. Nah, Bin monggo. Mani. Monggo Mbah Gloro Polo. Oke, siap. Jadi Kok enak, Mbak cantik. kalau bicara tentang halo, Anu, Bin. kalau bicara tentang ekonomi kreatif sebenarnya Ya. Monggo, ayo. Monggo. Memang Bapak Anggi sering ngono lah enak iklan. Melankolis ya. ya. Memang betul. Oke, jadi bicara tentang ekonomi kreatif itu bukan sebuah produk, bukan ngomong tentang hal-hal yang itu sistematis dan bukan konvensional, tapi bagaimana kita berpikir meng-create produk itu secara kreatif. Artinya bisa dibangun dari sisi storytellingnya, kualitas produknya, packaging produknya, sampai membuat riset pasar. Karena mengeluarkan produk kreatif tanpa riset pasar itu sama aja bohong. Kita harus tahu sosial kultur, kita harus tahu demografis, kita harus tahu psikis market itu seperti apa. Baru nanti kita ngomong tentang variabel apa yang ada korelasinya dengan produk kita. Lek ngomong nih hijab, terus kue dodolan muning Tegalan kan tidak masuk, tidak masuk. Nah, jadi ngomong tentang produk kreatif, ya itu harus terus mengakses informasi dan media apa yang bisa kita jadikan sarana digital marketing untuk produk kreatif itu tadi. Ya bisa lewat radar, bisa lewat konten kreator, bisa lewat apapun yang itu arahnya media informasi. Gitu. Tips trik untuk Tipsnya sebenarnya bekerja itu lek wong Jawa ngarani ada tetek, tatak, tekan. Tetek kuwi konsisten, tatak kuwi wani, tekan ni teko. Teko. Jadi iki ngomong nih urusan pekerjaan
konsisten, komitmen, berintegritas. Iki ngomongnya urusan meng-create sesuatu yang arahnya ekonomi kreatif. Jujur ya toh. Ngono. Sing mulai rada dikhawatirkan ngono. Ngono. Pun Kata-kata. kata-kata. Apa iki closing statement? Yes. Oke, Kata-kata untuk ini. ekonomi kreatif. Gitu. Untuk teman-teman yang bergerak di bidang jasa ataupun punya produk, sebagus apapun produk atau jasa kalian, seberkualitas apapun produk kalian, kalau tidak punya strategi marketing yang bagus, itu akan jadi sampah. Nah, Jadi mulai belajar mengikuti perkembangan, belajar digital marketing, dan tidak lupa kita membangun jaringan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Itu. Jadi kalau buat teman-teman ngomong tentang fashion atau mode itu variabel lain dan mungkin itu jadi prioritas keberapa. Necis, lek saldone tipis, ya ndak boys. Bro, Ngono. itu kabarku necis. Heeh. Mendingan ngelombrot ning isine dompet abot. wah iki. Ngono guys. Kapitalisasi. Jadi untuk kalian anak-anak muda terus lanjutkan perjuangan, yo tetap konsisten, berkomitmen dan berintegritas. Pasti suatu saat akan datang masa kalian panen. Wes ngono lho Bapak Ian. Keresahan Anda sudah dijawab oleh Abah Popodole. Piye menurutmu piye? Wes, paham apa tambah mumet? Paham. Kita dari kreatif menuju kapitalis. Wah. Bos, itu penutup. Oh, padahal keresahannya kurang gitu. Keresahannya kurang sih. Masalah dia pengen kerjanya gone pabrikan, gitu malah nih kapitalis. Dia nggak ngerti kapitalis soalnya. Ini sih menguasai kapitalis. Krono, warisan paling membahayakan neng alma mater itu adalah idealisme. Lagi idealisme yang ditanamkan untuk dilawan nih kapitalis. Cocok. Oke. Kalau penutupan jangan saya, walaupun tadi yang bukanya Bapak Enji, karena biasanya yang buka itu harus menutup seperti jargon film Asror, sing cukup, sing balen. Balen orang gede. Oke, para Bapak. Ya itu pokoknya perbincangannya udah gimpol ya, akhirnya Bapak Ian sudah langsung berangan-angan untuk membuka usaha, usaha apa, pokoknya buka. Sesuai karakter melankolis, riset dulu dong. Tapi nek kakek riset setelah di sablok karo korek tuh Karo singo-singo lian. Oke, para Bapak, kembali lagi apa jenenge? Sampai jumpa di channel Dulu Bapak. Ciao. Ciao.